Pengertian Balance Scorecard atau BSC. BSC dikembangkan oleh RRS Robert pada tahun 1990. BSC terdiri dari dua kata, yaitu balance atau berimbang, yang diartikan sebagai keseimbangan antara penilaian keuangan dan keuangan. Penilaiannya bersifat jangka waktu baik panjang maupun pendek. Penilaian ini terdiri atas dua, yaitu penilaian internal maupun penilaian eksternal. Scorecard adalah kartu skor, yaitu kartu untuk mencatat penilaian seseorang. Yang berikut keunggulan balance scorecard dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem manajemen strategis dalam manajemen tradisional. Yang kedua, sistem manajemen strategis dalam manajemen kontemporer. C. Perspektif dalam balance scorecard. 1. Perspektif keuangan. BSC memakai total untuk melakukan penilaian terhadap kinerja menggunakan rasio-rasio keuangan seperti laba bersih dan ROI. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah perspektif yang mengevaluasi dan mengukur kinerja yang berorientasi pada pelanggan sampai di mana tingkat keputusan yang mereka peroleh. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, yaitu perspektif yang mengevaluasi relevansi perencanaan sistem kerja perusahaan yang mampu mengimplementasikan strategis perusahaan dan membentuk suatu mekanisme proses bisnis internal yang baik. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu perspektif yang menilai untuk kinerja dapat mengharapkan perusahaan untuk melakukan perubahan agar dapat tetap berkembang dan menciptakan masa depan. Baik, saya akan membahas tentang contoh hasil balance scorecard. Yang pertama, menghasilkan penilaian kinerja perspektif keuangan. Yang kedua, hasil penilaian kinerja perspektif pelanggan. Pangsa pasar market share digunakan untuk mengetahui seberapa luas tingkat pengusaha segmen pasar yang dikuasai oleh sultan perusahaan. Yang kedua, kepuasan konsumen, mengukur dan mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan nasabah atau pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, profitabilitas konsumen. Hasil penilaian perspektif bisnis internal. Pengukuran pada perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. PT Bank X mengembangkan tujuan dan strategi untuk mengukur perspektif bisnis internal. Jadi, hasil dari perhitungan rasio network growth rasio ini dihitung sebagai berikut. Pada keterangan delta unit kerja tahun 2011 sampai 2013 itu sebanyak 2, dengan total unit kerja keseluruhan itu sebanyak 3 dari tahun 2011 sampai 2013, dan persen rasio network growth ratio dari tahun 2011 sampai 2013 itu sebanyak 75%. Jadi rata-rata yang diambil adalah 75%. Dan selama 3 tahun Bank X melakukan inovasi melalui pengembangan produk dan jasa yang ditawarkan PT Bank X guna memenuhi kebutuhan masyarakat terutama nasabah PT Bank X. Ini dilakukan dengan mengukur peningkatan jaringan unit kerja dengan cara membandingkan peningkatan jaringan unit kerja terhadap total unit kerja pada periode tertentu. Rasio unit kerja dari tahun ke tahun konsisten, yaitu sebesar 75%. Jadi untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta ketepatan proses transaksi yang dilakukan PT Bank X, perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rasio AETR. Perhitungannya sebagai berikut. Dengan keterangan biaya administrasi pada tahun 2011 sebesar 3.980 juta dan total pendapatannya 56.1.741.681 rupiah, dan tahun 2012 biaya administrasinya sebesar 4.210.400.000 rupiah dan total pendapatannya adalah 65.174.853.253 rupiah. Tahun 2013 adalah biaya pendapatan administrasinya sebesar 4.380 juta dan total pendapatannya 64.428.060.435 rupiah. Dengan persen rasio AETR tahun 2011 adalah 7,11%, tahun 2012
6,46%, tahun 2013 6,80%. Rata-rata yang diambil adalah dari ketiga tahun tersebut, lalu dijumlahkan dan dibagi 3, maka didapati 6,79%. Jadi selama periode tahun 2011 sebesar 7,11% dan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 6,46%. Selanjutnya naik lagi pada tahun 2013 yaitu 6,80%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa PT Bank X berhasil melakukan kegiatan penataan jaringan operasional untuk meningkatkan pelayanan nasabah semakin. Pada bagian 4, hasil penilaian kinerja perspektif, pertumbuhan, dan pembelajaran. Tujuan dari hasil penilaian perspektif dan pertumbuhan pembelajaran dapat ditentukan dan dilihat melalui alat ukur yang tersedia di bawah ini. Yang A, produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan biasanya memperhitungkan mengenai tingkat produktivitas karyawan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Yang bagian B, tingkat presentasi pelatihan karyawan. Tingkat presentasi karyawan biasanya dilihat dari suatu kinerja yang ditampilkan dalam suatu perusahaan. Yang bagian C, tingkat kepuasan karyawan. Analisis dalam tingkat kepuasan karyawan biasanya dilihat dari kinerja dalam suatu perusahaan yang ditampilkan dalam suatu kinerja yang dilakukan oleh suatu karyawan. Demikian.